selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, rekan-rekanku dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Khairul Aminuddin dari KONI DKI Jakarta dalam acara sportif seputar dialog olahraga interaktif. Siang ini saya berjumpa dengan dua orang wartawan senior. Beliau-beliau ini mewakili atau dari PBI Pusat dan PBI DKI Jakarta, dari SIWO PBI dan SIWO DKI Jakarta. Silakan Bung Ari, langsung saja disapa pemirsa kita dan perkenalkan diri. Siap. Salam olahraga. Jaya. Saya Ari Wangsa, Ketua SIWO PWI Pusat. Berterima kasih sudah diundang dalam acara ini, suatu acara yang tentu sangat penting dan strategis buat kami ya, buat SIWO, karena di sini membahas dengan tema soal peran media dalam membantu cabur, suatu peran untuk SIWO memang. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana. Yang penting hari ini kita sebagai insan olahraga tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, taat kepada protokol kesehatan dalam masa pandemi virus corona atau COVID-19 yang makin hari makin mengkhawatirkan. Tapi kita percaya kalau kita tetap disiplin dan kita tetap berolahraga, tentu akan mampu melewati masa sulit ini. Apalagi kita ke depan akan menghadapi event-event olahraga yang begitu penting, strategis, terutama tahun 2021 di Indonesia ada PON, kemudian kontingen kita akan berangkat ke Olimpiade, dan juga nantinya akan juga di SEA Games Vietnam ya. Mungkin pembuka dari saya seperti itu. Yang jelas, mari kita tetap bergembira dan berolahraga. Mantap. Oke, berikutnya Bung Agus, silakan disapa pemirsa, perkenalkan diri dan bagaimana cabang-cabang olahraga kita di Jakarta ini. Ya, terima kasih Pak Khairul, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Perkenalkan saya Agus Susanto. Sini hadir sebuah hormat karena diundang sama KONI DKI. Saya sebagai Ketua SIWO PWI DKI Jakarta. SIWO ini boleh dibilang adalah seksi wartawan olahraga. Ya Pak Arya. Kebetulan untuk KONI, baik di KONI pusat maupun KONI daerah, punya peran masing-masing gitu loh. Dan Pak, ini sebuah kehormatan. Alangkah bagus di tengah pandemi COVID ini, KONI DKI tetap eksis. Bagaimanapun caranya, tetap kreatif. Tentu di bawah arahan Pak Marco ya Pak ya. Apalagi tema kali ini adalah peran media mempopulerkan cabur. Banyak sekali hal yang perlu diulas, baik yang kecil maupun yang cukup besar. Nanti mungkin Bapak bisa arahkan. Ya, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bung Ari, Bung Agus. Nah, pemirsa, ini kita akan membedah sedikit mengenai cabang-cabang olahraga di DKI Jakarta di bawah binaan KONI, tentu saja KONI DKI Jakarta. Kemudian juga nanti kita akan meminta banyak sekali keterangan dari Ketua SIWO Pusat ini, Bung Ari ini, mengenai event nasional maupun internasional yang akan datang. Terutama bagaimana DKI Jakarta mempersiapkan cabang-cabang olahraga untuk bisa tampil di pentas nasional maupun internasional tahun depan. Oke, saya ke Bung Ari dulu deh. Siap. Senior lebih ini Pak. Senior ini. Bung Ari, yang tadi di awal pembukaan tadi itu disebut kita bicara soal PON ya. Ya. Yang semestinya digelar tahun ini, Oktober 2020, lantaran ada bencana dunia COVID-19 ini, sehingga diundur tahun depan.
termasuk event internasional ya, multi event tadi disebut Olimpiade maupun SEA Games. Nah, bisa dijelaskan oleh Bung Ari mengenai peran media, terutama SIWO ya, BPI Pusat menghadapi hal ini, memperkenalkan kepada publik agar supaya jangan pesimis gitu kan. Kita harus tetap optimis, Covid kita perangi, olahraga terus, kita bertarung di Papua nanti. Ya, silakan. Terima kasih. Seperti saya mohon izin nih Pak. Silakan. Ya, agak dibuka. Seperti saya katakan, kita sebagai insan olahraga tidak boleh kendor ya. Tetap berolahraga, tetap menjaga kesehatan. Kemudian terkait dengan pelaksanaan PON, tentu ini momentum buat kita sebagai media untuk terus berkarya, bagaimana menggaungkan pelaksanaan PON, baik sekarang persiapannya maupun apa yang akan terjadi nanti di Papua. PON Papua bukan sekedar pesta olahraga, tetapi di sana ada hal-hal yang sangat menarik, terutama kaitannya dengan nasionalisme kita, dengan persatuan kita, karena PON 2020, PON ke-20 adalah merupakan PON yang bersejarah. Pertama kali dilaksanakan di ujung timur Indonesia. Kita berharap kolaborasi keunikan budaya Papua, kegigihan saudara-saudara kita di Papua untuk tetap dalam naungan NKRI. Kemudian juga potensi-potensi atlet Papua yang luar biasa. Ada atletik, ada tinju, ada dayung, ada bela diri. Menurut saya hal yang sangat menarik perlu kita gaungkan dari Sabang. Kita balik ini Pak, dari Merauke sampai Sabang, dari Kalimantan sampai ke Bali. Jadi semua harus menggema. PON Papua, ingat, bukan sekedar PON, bukan sekedar pesta olahraga. Jadi media perannya adalah selain menggaungkan prestasinya, bagaimana kita mengangkat keunikan-keunikan budaya saudara-saudara kita di Papua, bagaimana keindahan alamnya, bagaimana kehebatan dari tumbuhan-tumbuhan yang bisa menyehatkan kita Pak, terutama di pandemi sekarang. Ada di sana namanya obat, ada madu yang bagus, ada jahe merah, ada apa yang perlu kita juga angkat. Mungkin yang sekali lagi tentunya bagi teman-teman yang meliput di sana, kita tetap menghormati Papua. Gitu. Menarik. Saya nanti akan bertanya mengenai kegiatan yang di luar olahraga tadi, Iya. liputan-liputan di luar olahraga. Tapi saya simpan, saya ingin ke Bung Agus nih. Bung Agus, sebagai orang SIWO DKI Jakarta ya, juga menjadi anggota badan fungsional dari KONI DKI Jakarta. Ini saya mau nagih. Saya mau tagih, apa sih yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh SIWO PBI DKI Jakarta ya dalam mengenalkan cabang-cabang olahraga ya, cabur ya di DKI Jakarta yang di bawah naungan KONI ini. Ada lebih dari 50 cabur ini. Ada tinju, ada badminton dan sebagainya. Silakan. Ya, makasih Pak. Ini luar biasa pertanyaan Pak. Bukan biasa duluan. Ya, memang perlu diketahui memang SIWO itu bagian dari KONI DKI Jakarta. Kita adalah badan fungsional. Jadi untuk 50 cabang olahraga yang memang belum mengetahuinya atau mungkin tahu-tahu sedikit tapi ragu-ragu itu, ini kita perkenalkan. Kita ada SIWO, Seksi Wartawan Olahraga DKI Jakarta. Fungsinya banyak sekali Pak. Terkait dengan perannya dia mempopulerkan cabur. Jika tadi Pak Ari Wangsa ini lebih makro kan mengenai PON ya, kita lebih ke arah ke DKI Jakarta nih Pak. Banyak hal yang bisa kita kulik bersama dengan teman-teman 50 cabur. Fungsi dari SIWO ini adalah mempopulerkan sejauh mana cabur-cabur ini bisa meningkatkan baik satu performa
dua popularitas cabur itu bisa diperkenalkan lewat Siwo, Pak. Bagaimana caranya? Ini ada dua hal, Pak. Ini emang beda-beda tipis antara kalau kita blow up semua cabur, itu nanti bisa jadi senjata makan tuan. Bisa jadi kontingen lain dari PON itu mengetahui detail. Nah, memang beda-beda tipis. Jadi ada trik-trik yang bisa kita pelajari, ada trik-trik yang bisa kita sembunyikan. Nah, nanti Siwo di sini bisa berperan. Ada Herwan. Sebut gini, Pak. Cabang loncat indah. Nah, pelatihnya itu ada Pranarta ya. Kita juga sudah mulai agak kerjasama gitu, Pak. Kayak bagaimana nih kesiapan dari cabang loncat indah menuju PON 2020, Pak. Loncat indah ini memang sangat primadona ya di sini ya, karena bisa sampai 5 medali emas, Pak, untuk loncat indah. Nah, tentu juga Pranarta ini memberikan info terkait perkembangan para atletnya. Namun demikian, ada batasan-batasan yang kita nggak bisa kasih ke media umum, karena nanti ketahuan rahasianya, Pak. Jadi emang ada teknik-tekniknya seperti itu, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, ada cabur-cabur lain juga yang ya kira-kira tipis-tipis seperti itu, Pak. Oke, mantap. Ya, oke, itu soal prestasi ya. Mungkin untuk nomor-nomor terukur bolehlah gitu ya. Itu bagian dari apa disebut sport intelligence begitu. Iya, ya. ya. Nah, jadi biar nggak tahu orang ya, catatan si A misalnya 100 meter lari gawang putra misalnya, atau 100 meter sprint misalnya kan. Ini nggak perlu kita sebut berapa. Maksudnya di sini adalah bagaimana mewartakan. Publik perlu tahu nih ya, publik ini di Jakarta kan pemilik saham juga, punya kepentingan tahu. Mungkin cabang yang mereka nggak, oh ternyata di Jakarta itu ada cabang, misalnya orang nggak begitu kenal catur itu punya prestasi yang luar biasa. Misalnya itu tenis meja atau apa. Apa yang dilakukan hal-hal semacam ini, Bung Agus? Bisa dijelaskan? Baik, Pak, bagus nih Pak pertanyaannya, Pak. Sangat baik sekali. Selama ini kan kebetulan kita di pengurusan baru Siwo ya, Pak. Baru ya setahunan ini ya. Memang belum banyak mengenal, Pak. Nah, dari sini kita akan terus nanti silaturahmi ke beberapa cabur. Nanti kita akan kerjasama dan koordinasi apa hal-hal yang bisa diangkat dari setiap cabang olahraga. Sebut tadi misalnya catur ya, Pak ya. Catur itu apa keunggulannya gitu. Nanti teman-teman dari catur atau mungkin cabang lain bisa kita kerjasama gitu, Pak. Nah, apa yang kita angkat, apa yang tidak gitu, Pak. Mungkin juga bisa jadi nanti ada seminar online atau mungkin pemberitaan yang lain gitu, Pak. Intinya satu, kita juga pesan sama cabur, kerjasama dengan Siwo, libatkan Siwo. Karena Siwo ini anggotanya banyak, Pak. Wartawan olahraga yang ada di DKI. Alangkah nanti indahnya jika bisa dalam sebuah cabang olahraga ada satu wartawan yang bisa menjadi media atau humas dari cabur-cabur tersebut. Jika itu terjadi adalah keuntungannya satu, Pak. Pertama, tentu blow up dari cabur tersendiri itu sendiri bisa dengan baik. Misalnya satu media, sebutlah renang, Pak. Kebetulan saya juga di renang, Pak. Kemudian di renang, dari renang nanti bisa apa yang diangkat, apa yang tidak, seperti itu, Pak. Nah, jadi kita juga bisa tahu dari situ berita yang bagus, mana yang perlu kita keep, mana yang perlu kita blow up akan kelihatan, Pak. Jadi alangkah baiknya jika bisa melibatkan teman-teman di media masuk di kepengurusan dalam sebuah cabang olahraga gitu, Pak. Iya. Oke, terima kasih Bung Agus. Bung Ari, ini kita perlu sapa. Ini ada Herwan Febriansyah ini. Herwan. Oke, ini dia sudah kita tampilkan, dan ini dari saya ini Salam Warga dan saya selalu dari teman-teman KONI Kota Blitar, Jawa Timur ini. Dari Siwo Jawa Timur mungkin ini ya. Oke, saya ingin kembali ke Bung Ari nih yang tadi, waduh menarik sekali bahwa
liputan-liputan menggaung, sudah ada wacana ya, meskipun Siwu ini orang-orang yang luar biasa dalam liputan di bidang olahraga. Tapi ada juga pemikiran bahwa di Papua ini tidak sekedar olahraga saja nanti di PON ini. Banyak sekali faktor ini ya. Ada unsur politis mungkin ya, ada unsur security, keamanan negara. Tapi yang menarik tadi statementnya Bung Ari adalah di sana banyak potensi, ada budaya, ada kekayaan alam, ya. Nah, apakah ini juga menjadi satu perhatian dari Siwo PBI Pusat untuk lo jangan hanya olahraga, tapi tulislah mungkin feature-nya atau apa nih. Nah, monggo silakan Bung Ari. Ya, terima kasih. Luar biasa juga nih berkembang. Menurut saya memang tugas utama adalah meliput olahraga tentunya. Ya. Bagaimana kita kalau tugas dalam multi event, selain menyajikan informasi tentang olahraga itu sendiri, kita berusaha untuk menyajikan hal-hal sisi lain dari suatu pelaksanaan multi event itu. Baik dari segi budayanya, keunikan kehidupan lokal, bahkan mungkin apakah ada persamaannya dengan kita kalau di luar negeri ya Pak ya. Nah ini kita harapkan juga di Papua tentu lebih diperdalam lagi Pak. Karena kan kita sudah sedikitnya sudah mengenal lah bahwa apa itu keunikan Papua, bagaimana saudara kita di Papua. Mungkin kita bisa menggali apa kelebihan Papua seperti banyak tari yang di Papua yang perlu kita angkat. Bagaimana musisi-musisi di Papua, kemudian juga keindahan alamnya, serta jangan lupa juga bagaimana pembauran di sana ya Pak ya. Banyak saudara-saudara kita dari Jawa, dari Makassar, dari Manado, dari Ambon, yang hidup rukun dengan di sana Pak. Bahkan saya heran di sana itu sudah justru makanan pecel lele sangat banyak sekali. Saya heran Pak, saya terus terang saja seperti itu. Jadi hal yang sangat menarik di sini. Jadi pada intinya Pak, kita ingin menggelorakan Papua, PON Papua. Bukan saja dari segi olahraganya, karena kita sudah tahu lah kalau olahraga Pak, sepak bolanya banyak sekali bibit-bibit di sana. Mungkin masyarakat sudah tahu itu ya Pak ya. Tapi kan belum tahu bagaimana sebuah kita kalau beli ubi Pak, ubi goreng, ubinya sangat besar-besar sekali segini Pak. Iya itu loh Pak, itu kan belum diketahui. Iya bagaimana ikan yang sangat segar diangkat, gimana itu sangat menarik. Saya belum pernah soalnya, ini menarik cerita ini. Saya belum pernah ke Jayapura, kalau ke Biak 2-3 kali lah. Tapi saya harapkan kita Siwo Pusat ingin mempunyai semangat seperti itu. Tentu ini perlu kita PB PON lah. Khususnya bidang Humas PB PON perlu menyambut ya Pak ya. Kalaupun kita punya semangat tapi Papuanya tidak memberikan respon, kita susah juga Pak. Kan kita juga tidak ingin mendalui, tidak ingin mengganggu pribadi rumah orang tanpa izin dari orang itu sendiri, gitu loh Pak. Oke, Bung. Ini pertama kita baca sama-sama ini dari Vic Dito nih, ucapan selamat ini, bravo nih untuk Bung D ini, agak gede ya dari Terima kasih. Salam olahraga. Yang kedua ini Ibu Saraswati Mulyono nih, bagus sekali jika anggota Siwo mengetahui peraturan cabang olahraga yang akan diliput sehingga penulisan laporannya berimbang. Mungkin perlu juga ikut seminar olahraga bermotor Indonesia. Ya, kayaknya kan belum orang ini. Coba dijelaskan, silakan. Mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Agus ya. Iya. Karena sebenarnya Siwo provinsi lah, Siwo kita menyebutnya Siwo daerah Pak. Oh Siwo daerah. Karena kalau kita sebut Siwo provinsi hanya 34 provinsi. Padahal Siwo itu ada di 35 daerah Pak. Karena ada satu perwakilan khusus. Lebih satu dari apa? Lebih provinsi satu, 34 tapi 35. 35 perwakilan ada di Solo Pak. Perwakilan Solo.
Kenapa begitu ya? Karena tempat lahirnya Istimewa. PWI, jadi kita Oh, statusnya khusus. status khusus. Intinya begini Pak, kita teman-teman Siwo baik di pusat maupun di daerah memiliki tentu semangat ya Pak, mengekspos semua cabang olahraga Iya, iya. tanpa pandang bulu Pak. Iya. Tetapi tidak semua cabang olahraga mengetahui Nah, benar. bahwa kita bersaudara, Iya, iya, iya. bahwa kita sama-sama anggota KONI. Iya, Kalau iya. Siwo pusat adalah anggota KONI pusat, Pusat. Siwo daerah adalah anggota KONI daerah. Seharusnya sesama saudaralah dulu yang membuat komunikasi Pak. Seperti saya cabang olahraga misalkan yang belum terkenal ya Pak, yang baru ini misalkan binaraga, yang baru pecah ini Pak. Yang tiga, Dari- pecah iya, tiga iya, dari Pak. Papsi ya. Iya. Kenapa susah-susah Pak untuk memperkenalkan diri? Pengprov Binaraga DKI tinggal kontak Siwo. Sudah begitu Pak Agus bilang, kita bantu, seret semua media Pak anggotanya. Ya, kita juga kalau memang yang tingkat pusat, kita ada di 35 daerah Pak. Iya, iya. Kalau kita dikontak, kita informasikan. Tetapi perlu diingat Pak, kita juga punya ukuran-ukuran. Bahwa tentu ukuran kita pertama adalah prestasi. Iya, iya. Kalau cabang itu berprestasi, Bapak merem aja kita buru Pak. Iya. Bapak tidur kita gedor. Iya, iya, iya. Tapi kan kita ada perjalanan. Iya. Itulah yang perlu diinformasikan oleh cabur itu. Tapi kalau caburnya tertutup Pak, kita dekati saja dia mengelak kan susah kita. Iya, iya, iya. Padahal kita ingin menginformasikan semua kegiatan cabang olahraga, baik yang terkenal maupun tidak terkenal. Jangan dilawan sepak bola Pak ya. Itu karena memang sudah olahraga masyarakat. Apapun kita bikin soal sepak bola, pasti diburu oleh pembaca. Pembaca. Bulu tangkis hidup karena prestasinya Pak. Dia memang lahir terus menjadi olahraga rakyat. Ketika Bapak mungkin waktu kita masih kecil ya Pak, bagaimana kita melihat Rudi Hartono, bagaimana melihat kita pasangan Cuncun Johan Wahyudi, bagaimana kita melihat Lim Swee King. Nah, itu kan menggairahkan kita. Iya, iya. Begitu All England berlangsung, semua masyarakat bermain bulu tangkis. Tentu ini perlu disadari Pak. Kita perlu aktif lah menginformasikan Pak. Apalagi sekarang zaman online Pak. Bukan media cetak lagi yang terbatas. Sekarang apapun kalau diinformasikan kita siap ya. Oke. Karena tidak terbatas tempat dan waktu Pak. Baik, terima Ya, kasih. gitu. Sebelum nanti ke Bung Agus nih, yang soal apa tadi, bagaimana cabur-cabur di DKI Jakarta terutama ya. Iya. Kalau beliau dari renang ya, saya selama beruntung ada Bang Markon ini. Jadi saya tinggal bisik-bisik Bang, selam ada kegiatan. Nah, ini gini, sebelum jauh, waktunya sudah mulai mepet. Ini soal persyaratan peliput PON nanti 2021. Dulu sempat pada disebut-sebut harus ada uji kompetensi wartawan ya, Ya, betul, Pak. UKM. Terus apakah wartawan-wartawan itu harus melalui itu satu ya, pertanyaan pertama itu. Kedua, bagaimana seandainya mereka tidak memiliki apa namanya? UKW ya? Kartu UKW. Iya, kartu UKW. Padahal sekarang media itu begitu banyaknya, mungkin hampir tiap hari muncul satu dua, Jakarta, mungkin di Sulawesi, di mana-mana muncul, terutama online ini ya. Ya. Nah, sementara ini sudah harus berkejaran dengan waktu ini, liputan ke sana ini. Nah, ini mungkin PW Pusat selaku, dari Siwo PW Pusat. Jelaskan, Bung. Beruntungnya saya punya rekan ya, Pak Iya. Markon. Iya, Ya sudah berkali-kali sebenarnya kita mengabdi di DKI. Masalah peliputan PON ini Pak, memang ada perubahan ya Pak. Kenapa? Kita ingin mengakomodir sebanyak mungkin, bukan kita, tapi PB PON ingin mengakomodir sebanyak mungkin teman-teman wartawan yang meliput. Makanya waktu itu ada sedikit pelonggaran dari persyaratan yang ditentukan semula Pak. Iya. Ada penentuan UKW. Bagaimana? Karena banyak sekali teman-teman yang belum UKW Pak. Nah, ini bagaimana mengatasinya? Sehingga lahirlah
kesepakatan 3 pihak Pak, yaitu KONI Pusat, PB PON dan PWI tentang persyaratan PON ini. Jadi kita karena PB PON ingin membutuhkan data soal berapa banyaknya jumlah wartawan, makanya sistem pendaftaran dirubah dulu Pak. Sekarang kita by number dulu. Misalkan saya di media Suara Karya ingin memberangkatkan 6 orang, hanya daftar dulu itu Pak. Suara Karya media A akan memberangkatkan 6 orang. Itu dulu didaftar sampai dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 1 November Pak. By number. Nah, 2020. Oh. Nanti setelah itu terdata baru boleh. Nanti media A silakan. Siapa wartawan yang akan diberangkatkan? Baru di situ pendaftaran ulang dari 1 Maret sampai 1 September 2021. Disitulah baru bicara soal persyaratan Pak. Ya. Ari Wangsa mendaftar, tapi tidak memenuhi syarat belum UKW. Jangan khawatir Pak. Kita utamakan yang UKW. Tapi yang belum, itu bisa minta rekomendasi dari tim verifikasi daerah provinsi. Yang terdiri dari unsur KONI dan SIWO Pak. Ini akan sangat menentukan nanti SIWO daerah. Harus deg-degan nih Bang Agus nih kalau dia liputan nih. Kenapa Pak? Karena siapa lagi yang mengetahui bahwa ini bukan apa? Ini loh wartawan yang memang belum UKW tapi dia aktif meliput misalkan di KONI DKI. Tentu SIWO DKI lah yang tahu Pak. Iya. Tiba-tiba ada yang belum UKW tetapi mau meliput PON tapi meliput olahraga saja tidak pernah. Iya. Ada juga yang UKW tapi tidak pernah datang juga. Tapi kan bisa nanti verifikasi Pak. Benar. SIWO nanti Ari Wangsa belum UKW tapi dia rajin meliput di KONI DKI. Iya. Memang bagus beritanya apa verifikasi loloskan. Itulah nanti akan keluar ID-nya Pak. Berdasarkan verifikasi dari tim daerah. Iya. Berarti ini wartawan di Jakarta. Ini harus baik-baik sama dan dengan saya. Bercanda ya. Iya, tapi tidak lupa juga nanti kita di pusat juga seperti itu Pak. Jadi memang bukan berarti ini menurunkan kualitas. Iya. Tetapi kita mengakomodir Pak. Kualitas tetap dijaga dengan pantauan dari SIWO DKI. SIWO daerah. Siap. Sudah dapat. Jadi Pak, meskipun nanti lolos di SIWO daerah, nanti di pusat disortir. Jadi cukup ketat juga Pak. Kita tidak ingin PON ini juga diliput oleh sembarangan ya Pak. Iya. Tentu teman-teman, karena kita juga akan punya program Pak. Yang sudah terdaftar kita akan ada pembekalan nantinya. Iya. Pembekalan peliputan. Nah ini apa namanya? Ini nih kita sabar dulu nih. Ada Bung Widi Widi Prihandani nih. KONI nih yang kena juga ini. Bagaimana KONI mempopulerkan cabang olahraga yang nggak dikenal nih. Mesti kan kerjasama dengan SIWO DKI ini disebut-sebut apa? Dansa. Terus terang saya juga belum pernah nonton dansa ini. Ternyata dansa itu luar biasa, menjadi sebuah olahraga prestasi. Ya. Tolong dijelaskan kepada Widi Prihandani soal dansa ini, liputannya. Widi Prihandani, terima kasih. Itu terakhir saya dansa itu ada di SEA Games Filipina Pak. Waktu itu medali emas pertama tuh seharusnya dari dansa. Hanya saja waktu itu cabangnya eksebisi. Jadi tidak masuk dalam rekap medali gitu Pak. Jadi saya meliput dansa waktu itu, Widi ya. Seperti itu kira-kira ya. Kenapa populer belum tidak populer? Nah, Iya. kalau kemarin dia medali emas pertama langsung populer tuh. Artinya ada prestasi di situ. Nah, dengan prestasi tadi maka terdongkrak cabang tersebut. Nah,
Oke, saya bilang tadi teman-teman yang masih belum familiar dengan Siwo baik pusat maupun DKI, khusus untuk di DKI ini ya Pak. Kita adakan, mari kita kerjasama, yuk kita ngobrol. Kita ketemu dulu, kenapa kita dengan Siwo? Pertama itu adalah medianya terverifikasi Pak. Terverifikasi artinya adalah media-media di Siwo itu sudah lolos uji dari Dewan Pers. Nah, termasuk tadi yang UKW ya. Nah, ada juga banyak media yang Bukan belum- media KW ya, Ya, wartawannya ya, bukan wartawan KW ya. Jadi terverifikasi maksudnya adalah perusahaan tersebut, satu perusahaan pers, kedua tuh mungkin pemimpin redaksinya adalah yang sudah ber-UKW. Seperti itu. Dan di Siwo PWI kebetulan sudah terverifikasi sebagian besar kayak gitu. Nanti Bung Agus, sebelum itu ya terkait ini ada pertanyaan dari Bu Saraswati ini. Kalau ada kegiatan cabur, gimana mereka mengundang Siwo ini? Boleh nanti kita kontak Karena dengan Siwo nggak pernah datang ke sini. Bang Margan. Mungkin begini Pak, bisa saya Pak. Menarik juga ini, tanya kemana kami harus mengundang anggota Siwo. Iya. Tergantung eventnya Pak. Iya, iya. Ya, kalau eventnya nasional, berskop nasional, internasional ya ke Siwo Pusat. Kami ada di lantai 8 KONI Pusat Pak. Iya, Di iya, gedung iya. KONI Pusat. Tapi kalau skupnya mungkin daerah. daerah bisa di Siwo Provinsi. Tentu Harus di di daerah. sini juga ya alamatnya. Iya, di sini. Iya, di sini Di juga. lantai 3. Terima kasih kepada KONI DKI Pak. Iya, karena sangat menyatukan kan. Iya, Ya, iya. Jadi gampang. Sama dengan kita ini di ruang lantai 3 ini. Cuman baru ketemu saja. Iya, iya. Oke, apa namanya? Ada tambahan lagi soal liputan ini nih. Mengundang ini dari Ratu Ruri nih. Dan saya pada saat mau ngadain kejurnas ini. Ada pertandingan dansa online. Kejurnas dansa Gimana? online. Jadi dia lewat virtual Pak. Virtual Pak. Jadi dansanya lewat Oh, nanti dinilai seperti itu. oh gitu ya? Iya. Nah, seperti ini juga mungkin bisa diinfokan. Nanti boleh ke KONI DKI, kita ada Siwo alamatnya Pak Markon ya. Pak Markon juga kita setiap di sini Bu. Nanti Iya, kita coba iya, bantu iya, ya. Ratu Riri. Waduh, mantap ini. Saya juga pengen nonton ini. Seumur-umur belum pernah nonton ini. Sejarahnya Pak, dansa virtual. Iya, iya. Dan tadi dansa rupanya menyumbang emas sebenarnya kalau tidak bukan eksibisi ya, Bisa, Bang ya? iya, betul. Iya. Satu kejadian yang menarik juga. Menarik, sebenarnya. ya. Unik Pak. Tapi barongsai itu juga salah satu cabur. Pernah liputan? Pernah ya barongsai ini. Oke, terima kasih waktu kita sudah habis ini. Ya, Tadi ya. saya sudah di woro-woro ini. Terima kasih Bung kasih. Ari, Bung Agus. Sering-sering mainlah kalau beliau nih sudah harus ke sini terus. Sudah harus di sini, harus rumah di sini Pak. Iya, Iya. Bung Ari suka bermain lah nanti. Iya. Kita diskusi tentang bagaimana memperbaikkan ini. Mungkin sedikit Pak. Iya. Ya, mungkin sedikit saja. Iya. Perlulah kami juga di Siwo ya Pak, Iya. tidak akan semua mengerti peraturan cabang olahraga. Karena peraturan cabang olahraga itu dinamis Pak, Iya. sangat berkembang. Makanya zaman dulu itu ada Pak, karena ada acara pengenalan cabur dan pengenalan aturan-aturan baru. Itu biasanya cabur yang aktif mengundang kita. Iya, iya. Ya, iya, nanti iya. mungkin bisa dilaksanakan zaman sekarang secara lapangan maupun secara virtual. Sangat mudah sekarang. Belum mungkin itu juga sekaligus Iya, iya. pengenalan cabang Pak. Iya, iya. Mungkin juga tugas KONI juga humas KONI kali ya. Mungkin cabur-cabur yang mau ada event-event, oh ini, nah kita ngasih tahu teman-teman Siwo. Iya betul. Daerah begitu ya, Om? Ya, bisa. Begitu Bang ya? Melalui Oh, KONI-nya, Pak. oke, oke. Jadi kalau urusan nasional, Ya, ke Bung ke Siwo Ari. Pusat. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan diskusi kami ya mengenai olahraga. Mudah-mudahan sukses PON mendatang dengan liputan-liputan teman-teman ya, teman-teman wartawan olahraga yang di DKI Jakarta dikomandoi oleh Bung Agus dan di pusat oleh Bung Ari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Ikuti perkembangan kami, ikuti terus kami melalui baik Facebook maupun YouTube. Tolong di subscribe, terus juga ke Instagram kami KONI DKI Jakarta.
Itu saja dari saya. Mari kita ucapkan salam olahraga pada ini. Iya. Salam olahraga. Salam olahraga. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita bisa. Matahari bersinar terang menyinari tanah lapang, derap langkah macan Jakarta, satukan niat jadi juara. Jagoan Jakarta